بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام قال شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهم الله تبارك وتعالى الصمد. Berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, semoga Allah menjaga keduanya. As-Samad, nama Allah As-Samad. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu nama daripada nama-nama Allah yang agung, yaitu nama Allah As-Samadu. Waqad warada hadzal ismu fi surat Al-Ikhlas. Kata-kata As-Samad ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad," katakanlah dia Allah yang esa, yang satu. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung segala makhluk, berhajat kepadanya, butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, yang dia tak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, yang dia tidak ada sekufu baginya, sekutu yang semisal. Wa hiya suratul lati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Inilah surat yang Nabi menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini meski pendek tapi dia dianggap sepertiga Quran. Fa fi sahih al-Bukhari, karena dalam sahih Bukhari dari dalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Qala an-nabiyyu li ashabihi, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah?" Mampukah kalian membaca Quran sepertiganya dalam satu malam? Fashaqqa dzalika 'alaihim, maka berat bagi mereka. Faqalu, mereka pun berkata, wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa yang mampu membaca Quran sepertiga darinya dalam satu malam ya Rasulullah? Faqala Allahul Wahidus Samad, Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Ya, maka surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, dia dianggap sepertiga Quran. Menunjukkan keagungan surat Al-Ikhlas ini, karena dia mencakup sepertiga kandungan Quran. Karena sepertiga kandungan Quran berisikan tentang tauhid. Sepertiga berikutnya berisikan tentang akhbar, berita, kisah-kisah. Sepertiga terakhir berisi ahkam, hukum-hukum, perintah, larangan. Maka dianggap dia sepertiga dari Quran, karena memang Quran itu sepertiganya adalah seruan kepada tauhid, penjelasan tentang makna tauhid, keutamaan ahlu tauhid, dakwah kepada tauhid, ya, ancaman daripada musuh tauhid itu kesyirikan, ya, kemudian ancaman terhadap pelaku-pelaku kesyirikan, ya, perintah menjauhi kesyirikan dan sarana-sarana kepada kesyirikan, ancaman terhadap pelaku-pelaku kesyirikan di dunia dan akhirat. Seluruh hal ini dia mencakup sepertiga Quran. Was-Samad, apa makna Samad? Was-Samadu, makna As-Samad, maknanya adalah As-Sayyidul Azim. Dialah Tuan yang maha agung. As-Sayyid, As-Sayyid bermakna pemimpin, tuan, penguasa yang maha agung. Alladzi qad kamula fi ilmi, yang sempurna ilmunya. Adapun manusia ada juga yang menjadi sayyid, penguasa, pemimpin, penghulu, tapi tak sempurna. Ada juga yang memiliki keagungan,
Ya, raja-raja yang kadang-kadang diberi gelar-gelar yang diperagungkan, tuan yang diperagungkan, atau tuan yang agung, jaksa agung, tapi semuanya tak ada yang sempurna. Ya, keagungannya terbatas. Adapun Allah, dialah As-Sayyidul Azim, dialah pemimpin, penguasa yang maha agung. Qad kamula alladhi qad kamula fi ilmihi, yang sempurna ilmunya, meliputi segala hal, dari detail sampai perkara yang besar. Ya, sehingga apapun yang kecil pun dia mengetahuinya. Berapa jumlah daun yang jatuh, daun yang gugur, tahu Allah Jalla wa'ala. Ya, manusia yang dalam dirinya pun tak tahu. Berapa jumlah bulu-bulu yang ada di tangan kita tak tahu. Bulu yang ada, ya, di tubuh kita tak tahu. Berapa jumlah rambut pun tak tahu. Allah Jalla wa'ala mengetahui segala macam detail perkara, ya, yang terdapat dalam tanah dari berbagai macam binatang-binatang kecil. Ya, dalam liang-liang kecil Allah mengetahuinya. Ya, inilah bedanya antara Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Kamula fi ilmihi wa hikmatihi, sempurna pula kebijaksanaannya. Manusia disifati dengan hakim, bijaksana, tapi kebijaksanaan manusia terbatas, relatif, tak sebagaimana kesempurnaan Allah dalam kebijaksanaannya. Ya, manusia dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh kemarahan, dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan. Ketika sakit, ya, terganggu konsentrasinya sehingga tak bijak keputusannya. Ketika marah, ketika sedih, tak stabil. Allah Jalla wa'ala sempurna kebijaksanaannya. Fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi. Al-hilmu maknanya adalah kelembutan. Padahal mampu dia Azza wa Jalla menjatuhkan sanksi, menjatuhkan hukuman, tapi tidak. Allah telah mengatur semuanya. Ya, Allah beri tangguh segala sesuatu sampai pada masanya. Adapun manusia, makhluk, tak sempurna kebijaksanaannya, tak sempurna kelembutannya. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu hilanglah ilmuhu, hilang kelembutannya. Allah Jalla wa'ala sempurna. Ya, wa hilmihi wa qudratihi, sempurna pula kekuasaannya, wa izzatihi, keperkasaannya, wa azamatihi, keagungannya, wa jami'i sifatihi, bahkan semua sifatnya sempurna. Fahuwa wasi'us sifati azimuha, dialah Tuhan yang maha luas sifat-sifatnya, ya, yang maha agung segalanya. Alladzi samadat ilaihi jami'ul makhluqat, dialah Tuhan yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Inilah dia makna samad, as-samad. Ya, wa qasadathu kullul kainat bi asliha fi jami'i syu'uniha. Dialah tumpuan harapan, ya, tempat bergantung seluruh makhluk dalam segala macam urusan mereka. Dalam segala sesuatu kita bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk bernapas saja bergantung kepada Allah. Ya, untuk mengatur detak jantung saja kita bergantung kepada Allah. Tak bisa kita mengatur sendiri. Allah yang mengaturnya. Subhanallah. Kadang-kadang Allah mengatur detak itu berlebihan. Kadang-kadang dalam kondisi takut, jantung kita berdetak lebih keras. Kadang-kadang melemah. Semuanya Allah yang mengaturnya. Ya, makan kita, rezeki kita, minuman kita, segala sesuatu Allah Jalla wa'ala, ya, dialah segalanya, tempat kita bergantung. Falaisa laha rabbun siwahu, tidak ada bagi makhluk ini yang wujud ini Tuhan kecuali dia semata. Wala maqsudun ghairuhu taqsiduhu wa talja'u ilaih, tidak ada yang menjadi tempat tujuan segala sesuatu, tempat berlindung, bernaung segala sesuatu, ya, fi islahi umuriha ad-diniyah, kecuali hanya kepada Allah semata dalam segala perkara-perkara, baik perkara yang berkaitan dengan agama, bergantung kita kepada Allah, seperti hidayah, datang ke masjid, salat subuh berjamaah, mengikuti kajian, semuanya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Dia memudahkan, dia menggerakkan, dia membangunkan, dia memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Ya, dalam perkara-perkara agama kita bergantung hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dialah yang beri petunjuk siapa yang dikehendaki. Yahdi man yasha,
Dengan petunjuk itu dia mudahkan segala urusan agama kita. Dimudahkan dapat kajian, dimudahkan dapat kawan-kawan yang saleh, guru-guru yang baik, dan seterusnya. Lingkungan yang baik. Ya, wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah, dan dia pula tempat bergantung seluruh makhluk, manusia, jin dan segalanya dalam perkara-perkara dunia mereka. Ya, dia yang mengatur segala urusan bagaimana supaya kita tetap dapat hidup di dunia ini. Dia turunkan rezeki, dia tebarkan rezeki, dia berikan akal, ya, dia berikan segala macam perangkat agar orang dapat eksis di dunianya. Subhanallah, dia buatlah sebab segala macam, ya, sebab dalam usaha, segala macam profesi dia buat agar tegak dunia ini. Tak dibuatnya satu profesi, macam-macam profesi manusia dalam perkara dunia. Semuanya tegak kepada Allah, bergantung kepada Allah. Bayangkan kalaulah satu profesi di dunia ini hancur dunia ini. Subhanallah. Andai kata semuanya hanya bisa nelayan mancing saja kerjanya, hancur dunia ini. Ya, karena kita tak akan mungkin makan ikan belaka. Kita butuh pakaian, kita butuh kendaraan, bahkan pancing segala macam alat-alatnya, semuanya butuh keahlian lain. Dengan itulah Allah tegakkan urusan dunia ini. Diciptakan manusia berbeda-beda kemampuannya. Ada yang ahli berhitung, jago matematika, fisika, kimia, tapi disuruh memikirkan tak bisa dipikirkannya. Subhanallah. Lemah, nalarnya lemah dalam bab itu. Ya, ada yang masya Allah kuat menghafal, jago menalar, tapi urusan seperti tadi tak mampu. Masing-masing. Subhanallah. Ya. Di dalam perkara urusan dunia, Allah jugalah tempat bergantung manusia. Subhanallah. Ia membuat alam ini berkembang. Ya, Allah membuat manusia memiliki, ya, pengetahuan yang berkembang. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Hewan dahsyat ilmu mereka tapi tak berkembang. Subhanallah. Lihatlah burung-burung yang menciptakan sarang-sarang dari lalang yang bentuknya aneh begitu mengagumkan. Kadang-kadang di pohon-pohon kelapa, ya, banyak burung-burung itu dari lalang-lalang buat sarang menggantung indah, tapi tak pernah berubah, tetap begitu dari zaman ke zaman. Adapun manusia semuanya berubah. Allah buat manusia berkreasi. Subhanallah. Ya, lihatlah bagaimana dalam perkara dunia terjadi perubahan dari era manual menjadi era digital. Subhanallah. Yang tak pandai era digital masih manual dicampakkan zaman. Subhanallah, banyak kosong tuku-tuku, ya. Subhanallah, karena orang telah memindahkan tukunya dalam dunia maya. Ini berkembang, semuanya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dahulu muskil, sulit, tak bisa dipahami, tak bisa masuk akal, sekarang semuanya masuk akal. Bentar lagi enggak lagi jalan orang pakai ini di darat, bentar lagi semua nanti naik drone, mana-mana sabir aja naik drone. Subhanallah, muncullah peraturan baru. Apa yang dahulu dianggap mustahil sekarang jadi. Subhanallah. Inilah dia beda antara manusia dan binatang. Ya, dan seluruh urusan dunia ini Allah yang menjadi tempat bergantung manusia. Ya, taqsiduhu 'inda an-nawa'ib wal muz'ijat. Allah lah menjadi tujuan makhluk ketika datang segala macam perkara-perkara musibah, ya, yang dapat mengganggu ketentraman hidup mereka. Allah tempat bergantung mereka. Wa tadarra ilaihi idza asabatha syada'id. Allah lah tempat makhluk merendahkan diri bermohon kepadanya, ya, agar disingkap terkala datang berbagai macam petaka wal kurbat, ya, segala macam petaka musibah. Wa tastaghiithu bihi idza massathal masaib wal masyaqqat. Dan dialah tempat manusia meminta pertolongan ketika datang segala macam kesulitan, penderitaan. Li'annaha ta'lamu anna 'indahu hajat, anna 'indahu hajatiha, karena makhluk itu tahu bahwasanya hajat mereka itu ada pada Allah yang mengabulkannya. Ya, waladaihi tafriju kurbatiha. Makhluk itu sangat tahu hanya pada Allah solusi segala macam kesempitannya, penderitaannya. Likamali ilmi, karena sempurnanya ilmunya, wa sa'ati rahmatih, karena luasnya rahmatnya, wa ra'fatihi, ya, kelembutannya, wa hananihi, kesantunannya, wa azim qudratihi wa izzatihi wa sultanih, diiringi dengan keagungan, kekuasaannya, keperkasaannya, ya, dan kerajaannya.
Ya, jadi nama Allah As-Samad ini dalamnya mencakup banyak sekali sifat-sifat. Dahulu pernah kita pelajari ada sifat yang dia hanya memiliki satu makna tentang sifat tersebut. Tapi ada sifat terkandung dalamnya banyak sekali sifat-sifat lain. Dialah nama As-Samad. Al-Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, dalam tafsir Tabari yang menyebutkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan makna Samad. Dan inilah sebaik-baik tafsir, itu tafsir yang datang dari para sahabat, yang mana mereka mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Samad? Apa makna yang kita selalu ucapkan Allahus Samad dalam salat kita, ya? Dalam banyak salat kita baca surah Al-Ikhlas. Qala as-Samadu, as-Samad adalah as-Sayyidul ladzi qad kamula fi su'dudihi. Fi su'dudihi. Dialah Tuhan, penguasa yang sempurna dalam kepemimpinannya. Ya. Adapun manusia tak sempurna. Makhluk tak sempurna, pemimpin tak sempurna. Ya, kekuasaannya tak sempurna. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafih. Dialah Tuhan pemilik, ya, asy-syaraf, kemuliaan, yang sempurna dia dalam kemuliaannya. Banyak orang-orang mulia tapi tak sempurna kemuliaannya, ya. Allah sempurna. Wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi. Dialah Tuhan yang maha agung, yang maha sempurna keagungannya. Al halimul ladzi qad kamula fi hilmihi. Tuhan yang maha lembut, tak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ya. Tuhan yang maha lembut sehingga segalanya terkontrol dengan baik dan benar. Manusia tak sempurna kelembutannya dalam kondisi tertentu, ya. Allah sempurna. Wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinah. Dialah Tuhan Allah, Tuhan yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya, tak butuh kepada bantuan makhluknya. Wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabarutihi. Dialah Tuhan yang maha perkasa, sempurna kemahaperkasaannya. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi. Dialah Tuhan yang maha mengetahui, yang sempurna ilmunya. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi. Dialah Tuhan yang maha bijaksana, sempurna kebijaksanaannya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'is syarafi was su'dad. Dialah Tuhan yang sempurna segala macam bentuk kemuliaannya, ya, dan kepemimpinannya. Wa huwa Allah subhanahu. Dialah Allah, Tuhan yang maha suci. Hadhihi sifatuhu la tanbaghi illallah. Semua sifat di atas yang maha sempurna tak layak kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah cakupan makna Samad. Sempurna keagungannya, sempurna kemuliaannya, sempurna ilmunya, sempurna kekayaannya, sempurna keperkasaannya, sempurna, ya, kelembutannya dalam segala bab. Wa huwa yufidu anna hadzal ism al-'azima min jumlati asma'illahil husna. Maka ini menunjukkan bahwa nama agung ini As-Samad adalah bagian daripada nama-nama Allah ad-dalla ala iddati sifatin, yang menunjukkan di dalamnya banyak kandungan sifat-sifat lain. La ala ma'na mufrad. La ala ma'na mufradin, bukan hanya satu makna. Fa fihi dilalatu ala kathrati sifatillah wa 'azamatiha wa kamaliha. Dalamnya terkandung banyak sifat-sifat Allah, keagungannya dan kesempurnaannya. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, As-Samad as-Sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi. Berkata Ibnu Qayyim, As-Samad itu maknanya adalah as-Sayyid, pemimpin, penguasa yang maha sempurna dalam su'dadihi, kepemimpinannya. Walihada kanatil Arabu tusammi asyrafah bi'atil ismi. Karena itulah orang-orang Arab terdahulu menamakan pemimpin mereka dengan sifat ini, As-Samad. Likathratis sifatil mahmudati fil musamma bih. Karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji yang terkandung dalam nama As-Samad ini. Qala syairuhum, berkata salah seorang penyair mereka, ala bakkaran na'i bi khairi bani asdin bi Amr ibn Mas'ud wa bis Sayyid As-Samad. Ya, tidakkah
segera orang mengucapkan bela sungkawa dengan berita ya dari Bani Asad dan Amr bin Mas'ud dengan wafatnya ya penghulu mereka ya As-Sayyid As-Samad, yang mana penghulu tersebut yang sempurna kepemimpinannya. Fa inna as-samada man tasmudu nahwahu al-qulubu. Sesungguhnya As-Samad adalah yang segala hati itu akan condong kepadanya, birraghbati warrahbah, condong kepadanya dengan segala macam harap dan takut. Dialah Samad. Ya, wa dzalika likathrati khisalil khairi fihi, karena banyaknya tercakup kebaikan yang terdapat dalam nama As-Samad ini. Wa kathratil awsafil hamidah lah, dan sifat-sifat yang terpuji. Walihada qala jumhurus salaf, karena itulah sebagian ulama salaf, sebagian besarnya ia berkata, minhum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di antaranya Abdullah bin Abbas, As-Samad alladhi qad kamula fi su'dadihi, dialah As-Samad yang maha sempurna kepemimpinannya, bahwa al-alimul ladzi kamula ilmuh, dialah Tuhan yang maha berilmu, sempurna ilmunya, al-qadirul ladzi kamulat qudratuhu, yang maha kuasa, yang sempurna kekuasaannya, al-hakimul ladzi kamula hikmatuhu atau hukmuhu, dialah Tuhan Allah yang maha bijaksana, sempurna kebijaksanaannya, ar-rahimul ladzi qad kamulat rahmatuhu, dialah Tuhan yang maha rahmat, sempurna rahmatnya, al-jawad alladzi kamula jawduhu, ya, atau juduhu, dialah Tuhan yang maha dermawan, yang sempurna kedermawanannya. Naam. Ubayyin rahimahullah anna ishtiqaqahu yadullu ala hadha. Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwasanya kata-kata samad, huruf sad, mada, sad, mim dan dal, as-samadu itu menunjukkan fa innahu ya min al-jam'i wal qasdi, menunjukkan makna al-jam'u, dialah yang mengumpulkan segala urusan, wal qasdu, dan kepadanya lah akan yakni bermuara segala macam urusan. Inilah makna kata-kata samad. Akar katanya dari sad, mim, dal menunjukkan makna al-jam'u wal qasdu. Al-jam'u maknanya yang mengumpulkan segala sesuatu. Wal qasdu maknanya dialah tujuan segala sesuatu. Fa huwa alladhi ijtama'a al-qasdu nahwahu, dialah Tuhan Allah yang segala macam akan bermuara kepadanya segala macam hajat tujuan makhluk. Kepada Allah kita minta, kepada Allah kita harap. Subhanallah. Ya, wajtama'a fi sifatus su'dad, dan berkumpul padanya segala macam sifat-sifat kepemimpinan yang sempurna. Wa hadza asluhu fil lughah, inilah asal muasal as-samad dalam bahasa Arab. Ya, semuanya bermuara kepada makna al-jam'u ya wal qasdu, segala macam urusan dia yang menguasainya, dan segala macam yakni hajat manusia dan makhluknya ditujukan kepadanya. Wal Arabu tusammi asyrafah bis-samad, karena itulah orang-orang Arab menamakan pemimpin mereka dengan nama As-Samad, lijtima'i qasdil qasidin ilaihi, karena orang-orang selalu datang kepadanya, ya, berkunjung kepadanya, ya, dia menjadi tempat tujuan manusia untuk bertanya problematika mereka dalam segala sesuatu, kesulitan mereka datang kepadanya. Wajtima'i siyadati fihi, karena berkumpul pada segala macam sifat-sifat kepemimpinan. Naam. Wali ajli dza, karena luasnya cakupan makna samad ini, mencakup segala macam sifat-sifat yang sempurna, ya. Tanawwa'at ibaratus salaf, bervariasi redaksi orang terdahulu. Fi tafsiri hadzal ismi, dalam menafsirkan nama ini, dan semuanya tak ada yang salah, semua redaksi itu benar, semuanya benar. Ya. Faminhum man qala as-samad, di antara mereka ada yang menafsirkan makna as-samad, alladzi laysa biajwaf wa la ya'kul wa la yashrab, Tuhan yang laysa biajwaf, bukan sesuatu yang kosong. Ya, Tuhan yang tak pernah makan, tak pernah minum. Benar, Allah sifatnya seperti itu. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, huwallazi yasmadul khalaiqu ilaihi, dialah Tuhan yang tak bergeming, Tuhan yang bergantung kepadanya, ya, ilaihi fi hawaijihim, semua makhluk dalam hajat mereka, ya, wa masailihim, dalam segala macam permintaan mereka kepadanya ditujukan.
tetap selama-lamanya seperti itu. Subhanallah. As-Samad, Tuhan yang maha berdiri sendiri, yang kepadanya ditujukan segala macam tujuan hidup makhluk, ketergantungan makhluk, harap makhluk kepadanya. Wa minhum man qala, di antara orang-orang terdahulu ulama ada yang mengatakan makna samad alladzi la yakhruju minhu syai'un adalah Tuhan yang tidak keluar daripadanya apapun juga keturunan, ay la yakhruju minhu 'ainun min al-a'yan fala yalid. Tuhan yang tak memiliki keturunan karena dia tak pernah melahirkan, tak butuh kepada apapun juga. Itulah makna samad. Adapun makhluk tak ada yang memiliki samad nih. Pasti dia bergantung kepada yang lain. Kalaupun sebagian orang-orang Arab menamakan pemimpin mereka dengan nama samad karena banyaknya kebaikan kepadanya, tapi tak sempurna. Ya. Wa minhum man qala, di antara manusia ada yang menafsirkan makna samad as-sayyidul ladzi intaha su'daduhu. Dialah penguasa yang kepadanya segala macam kekuasaan itu akan berujung. Wa minhum man qala huwa alladzi la ahada fawqahu. Dialah di antara tafsirannya ada yang mengatakan makna as-samad dialah yang tak ada yang di atasnya. Dia yang maha tinggi dalam segala hal. Wa qad awrada jami'u hadhihi al-aqwal Ibnu Jarir at-Tabari. Dan Imam Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya telah menyebutkan perkataan-perkataan ulama ini dalam tafsirnya. Wa dzakara man qala biha min a'immatis salafi rahimahullah. Ibnu Katsir menyebutkan pendapat-pendapat ini dengan menisbatkan kepada pemilik pendapat itu daripada ulama. Wa awradaha kadzalika al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih. Pendapat ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Wa ghairu ma min al-mufassirin, juga pendapat-pendapat ini penukilan daripada perkataan para salaf ini terhadap makna samad juga dinukil oleh para ahli tafsir lain dalam buku-buku mereka. Wa kullu dzalika haqqun, semua tafsir itu benar. Karena hadzal ism dalun ala jumlati awsafin adidah. Karena memang nama as-samad ini mencakup padanya banyak sekali sifat-sifat yang berbilang, la ala ma'nan mufradin, bukan menunjukkan satu makna. Kama sabaqa bayanu dzalik, sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya. Oleh hadza naqal Hafidz Ibnu Katsir, karena itulah Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil an Abil Qasim At-Tabrani fi kitab Sunnatillah, menukil perkataan Abul Qasim At-Tabrani dalam kitabnya yang bernama Sunnah, ba'da iradihi katsiran min hadhil aqwal, setelah dia menukil banyak perkataan ulama tentang makna daripada as-samad ini. Tafsir as-samad annahu qala, akhirnya berkatalah Abul Qasim At-Tabrani, wa kullu hadhihi sahihatun, semua tafsir ini tentang makna samad benar. Wa hiya min sifati Rabbina azza wa jalla, semuanya adalah sifat-sifat Tuhan kita, Rabbuna azza wa jalla, Tuhan yang maha perkasa lagi maha mulia. Wa huwa alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij, dia Tuhan menjadi tujuan yang ditujukan kepada segala macam hajat. Wa huwa alladhi intaha su'daduhu, su'daduhu, dialah yang kepadanya berakhir segala macam kekuasaan, pengaturan. Wa huwa as-samad alladzi la jawfa lah, dialah Tuhan yang maha berdiri sendiri, la jawfa lahu, yang Tuhan bukan Tuhan yang sunyi atau kosong dari sesuatu, Tuhan yang tak butuh makan, tak butuh minum. Al-jawfu dimaknakan dengan apa yang di tengah perut kita ini, jawf namanya. Allah Subhanahu wa taala tak butuh makan, tak butuh minum, tak butuh mengisi yang kita sebut lambung tengah, tak ada. Bagi Allah tak butuh. Wala ya'kul wala yashrab, tak makan, tak minum. Jangankan Allah, malaikat saja makhluk ciptaannya tidak Allah buat makan dan minum. Subhanallah. Bagaimana Allah Jalla wa Ala? Karena itulah malaikat fokus dalam beribadah hanya menyembah Allah SWT semata. Tak makan, tak minum, tak pusing dia harus mencari makan, harus mencari minum. Manusia karena makan, karena minum harus bekerja keras untuk makan, untuk minum. Kadang-kadang gara-gara makan minum ini manusia membuat kerusakan di muka bumi. Subhanallah. Untuk apa orang korupsi? Untuk makan minum. Kenapa orang membegal? Makan minum dan seterusnya.
ya, dengan segala macam konsekuensi makan, minum, kotoran dan seterusnya, ya. Wa huwal baqi ba'da khalqihi, dialah Tuhan yang berkekalan setelah binasanya seluruh makhluknya. Berkata Imam Baghawi rahimahullah, wal aula, yang paling ideal an yuhmala lafdhus samadi ala kulli ma qila fih, ditafsirkan makna samad atau lafaz samad terhadap segala tafsir yang sebelumnya dinyatakan. Semua makna itu benar, tentang Allah benar. Tuhan tak makan, Tuhan tak minum, ya, Tuhan macam-macam, kepadanya berakhir segala macam hajat, li'annahu muhtamilun lahu, karena memang semua sifat-sifat tersebut tercakup dalam nama samad. Fa'ala hadha yaqtadi an la yakuna fil wujudi samadun siwallahi ta'ala. Karena itulah konsekuensinya dalam wujud ini, semua yang wujud ini, subhanallah, ya, la yakuna fil wujudi samadun, tidak ada zat yang samad, tempat bergantung segala macam hajat, kepadanya bermuara segala macam permintaan, Tuhan yang menyingkap segala macam mara bahaya, ya, Tuhan segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siwallahi taala, dialah Tuhan yang benar-benar layak menyandang nama As-Samad, Al-Azim, Al-Qadir ala kulli syai', Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu ismun khasun billahi ta'ala al-farad bih. As-Samad adalah nama khusus untuk Allah semata. Ya, lahul asmaul husna wa sifatul ula al-ulya, dialah Allah pemilik nama-nama yang baik, sifat-sifat yang tinggi. Laisa kamitsli syai'un, yang tak akan pernah ada sepertinya. Wa huwas samiul basir, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Terus berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam tafsirnya, ya, minal ma'rufi fi kalam al-Arab itlaqus samad ala sayyid al-azim, karena itulah suatu hal yang dikenal dalam bahasa Arab mengucapkan kata-kata samad untuk menunjukkan, yakni penguasa yang Maha Agung, wa ala syai' al-musmit alladhi la jawfa lah, ya, kepada segala sesuatu yang dia, ya, tak butuh sama sekali apapun juga. Fallahu ta'ala huwas sayyidul ladzi wahdahu al-malja', dialah Allah pemimpin, penguasa, menjadi tempat al-malja' inda syada'id, tempat kembalinya manusia ketika datang segala macam kesulitan, wal hajat, ketika mereka minta hajat mereka. Wa huwa alladzi tanazzaha wa taqaddasa 'an sifatil makhluqin, dialah Tuhan Allah yang Maha Suci, ya, yang Maha Suci dari segala macam sifat-sifat yang ada pada makhluk, ya, keaklin, seperti sifat makan, ya, ini sifat makhluk, Allah tak butuh makan. Wa ta'am, keakli ta'am, memakan makanan, wa nahwi, dan seterusnya. Subhanahu wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabira, Allah Maha Suci daripada segala macam sifat makan dan sifat minum. Adapun Tuhan-Tuhan kaum Nasara yang mereka sekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan anak makan, Tuhan ibu juga makan, Tuhan yang tak sempurna. Yang butuh makan berarti dia butuh untuk mengeluarkan sisa makanan. Kita tak rela Tuhan yang buang hajat, ya, punya sifat buang hajat, tak rela kita. Subhanallah, kita tak rela Tuhan yang menyusu, butuh susu. Allahu Akbar, bahaya Tuhan seperti ini. Ya, kebanyakan minum susu nanti mencret dia, Tuhan mencret, sakit perutnya, Tuhan sakit perut, musibah, tak sempurna. Subhanallah, bagaimana Tuhan mencret, bahaya. Allahu Akbar, ini sifat makhluk. Wa idza 'alima al-'abdu ittisaf rabbih bihadzal kamal wal jalal, ketika makhluk hamba tahu, ya, Tuhannya memiliki sifat yang penuh dengan kesempurnaan ini, keagungan. Wa annahu subhanahu la syai'a fawqah, dialah Tuhan yang tak ada yang lebih tinggi di atasnya. Wa la syai'un yu'jizuhu, tak ada yang lemah baginya, semua mampu dilakukan. Wa annahu subhanahu mafza'ul khalaiq, dialah tempat makhluk kembali ketika datang segala macam perkara, huru-hara, petaka, musibah, ya. Wa malja'uha fala malja'a wala manja minhu illa ilaih, maka tak ada tempat manusia berlindung, bernaung kecuali kepada dia semata. Wa ilaihi wahdahul mafar, dialah tempat berlari dari segala macam perkara. Subhanallah, ya, dialah tempat berlari untuk kita meminta bantuan. Wa huwa wahdahu alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiq, dialah Tuhan satu-satunya yang kepadanya bergantung semua makhluk, fi hawaijiha wa masailiha, dalam semua hajat mereka, permintaan mereka, wa raqabatiha, harapan-harapan mereka. Wajaba alaihi, ini jawabannya,
maka wajib bagi hamba an la yalja'a illa ilaih, tidak bernaung bergantung kecuali hanya kepadanya. Kalau dia tahu ini adalah Tuhan yang penuh kesempurnaan, maka jangan bergantung kecuali kepada Tuhan yang sempurna ini. Bukan bergantung kepada Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan pohon. Subhanallah, yang tak pernah memiliki kesempurnaan, sebagian dipahat, sebagian dibuat. Ya. Wajib alaihi an la yalja'a illa ilaihi wa la yatluba hajatahu illa min. Jangan minta hajat apapun juga kecuali kepadanya. Wa la yasrifa ibadatahu illa lah. Jangan dia palingkan ibadahnya kecuali kepada Allah semata. Wa la takuna isti'anatu illa bih. Tidaklah ada permohonan minta bantuan kecuali hanya kepadanya dalam perkara-perkara yang terjepit. Wala yakuna tawakkulu illa alaih, dan janganlah dia bergantung kecuali hanya kepada Tuhan yang Maha As-Samad ini. Amman yujibul muttarra idza da'a. Allah berfirman, siapakah Tuhan yang mampu mengabulkan doa orang-orang dalam kondisi terdesak? Idza da'ahu, ketika berdoa kepadanya. Wa yakshifus su'a, siapakah Tuhan tempat manusia berharap yang dapat menghilangkan segala macam keburukan, kejelekan. Wa yaj'alakum khulafa'al ardh, siapakah Tuhan yang mampu menjadikan penguasa-penguasa di bumi, pengganti generasi yang telah berlalu. A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah yang seperti ini? Tak ada. Ya, apalagi Tuhan-Tuhan yang mati, disalib, malu kita punya Tuhan seperti ini. Subhanallah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mau berpikir mengingat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kesempatan akan